Pernah nggak kamu ngobrol sama seseorang yang bikin waktu kayak terbang? Ngobrolnya ngalir, seru, dan entah kenapa kamu nggak mau obrolan itu selesai. Padahal, kalau dipikir-pikir, mereka nggak ngomong hal yang luar biasa, cuma enak aja didengerin. Tapi kenapa ya bisa kayak gitu? Sementara itu ada juga orang yang ngobrolnya bikin kita ngelirik jam tiap 2 menit. Bahkan pernah aku sampai pura-pura nunduk sibuk baca chat kosong. Ya, segitu nggak menariknya. Tapi tenang. Hari ini kita bakal bedah kenapa ada orang yang nggak pernah membosankan dalam percakapan. Rahasianya ternyata ada pada teknik komunikasi tertentu yang sebenarnya gampang dipelajari. Dan yang lebih menarik, kita juga akan kaitkan ini dengan prinsip stoikisme. Jadi kalau kamu mau obrolanmu lebih seru, atau bahkan jadi orang yang selalu ditunggu-tunggu di setiap percakapan, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dulu. Ya, siapa tahu video ini bisa jadi awal kamu berubah. Oh, dan kalau merasa ini bakal berguna buat teman-temanmu, langsung share aja sekarang. Siap? Yuk kita mulai. Menarik audiens dengan rasa penasaran. Apa itu teknik force completion? Bayangkan kamu sedang bercerita sesuatu yang menarik, lalu kamu sengaja berhenti di tengah kalimat seolah-olah ceritanya belum selesai. Misalnya, dan kamu tahu apa yang dia lakukan setelah itu? Dia malah lalu kamu berhenti. Di titik ini, audiens otomatis akan penasaran. Lalu, dia malah apa? Ini bukan trik manipulasi, tapi cara alami untuk membuat orang tetap terlibat dalam percakapan. Dalam psikologi, hal ini disebut sebagai efek Zeigarnik, sebuah fenomena di mana otak kita cenderung terus memproses informasi yang belum selesai. Itu sebabnya orang suka penasaran kalau cerita dipotong di bagian paling menarik. Kenapa teknik ini efektif? Kaitan dengan stoikisme terletak pada kontrol diri. Teknik ini mengajarkan kita untuk tidak memberikan segalanya sekaligus. Seorang stoik memahami bahwa tidak semua harus diungkapkan dengan terburu-buru. Dengan menahan diri, kita memberikan ruang bagi orang lain untuk berkontribusi, bertanya, atau menunjukkan ketertarikan mereka. Selain itu, teknik ini menciptakan ilusi keintiman. Ketika kamu memotong cerita, audiens merasa diberi kesempatan untuk menggali lebih dalam, seolah-olah mereka memiliki peran aktif dalam percakapan. Ini memperkuat koneksi interpersonal. Bagaimana cara menggunakannya? 1. Identifikasi momen penting. Sebelum bercerita, tentukan bagian mana yang akan kamu potong untuk menciptakan rasa penasaran. Pilih bagian yang emosional, lucu, atau mengejutkan. 2. Berhenti dengan taktis. Saat menyampaikan cerita, berhenti di bagian yang membangkitkan pertanyaan, misalnya, dan saat itu aku benar-benar nggak percaya apa yang dia bilang. Dia bilang kalau sebenarnya, lalu diam. 3. Perhatikan reaksi. Jangan terburu-buru melanjutkan. Tunggu sampai audiens menunjukkan tanda penasaran seperti bertanya, menatap kamu dengan penuh antusias, atau bahkan mendorongmu untuk melanjutkan cerita. 4. Lanjutkan dengan antusiasme. Setelah mereka terlibat, lanjutkan ceritanya dengan energi dan intonasi yang menarik. Pastikan klimaks ceritanya sesuai dengan ekspektasi yang sudah kamu bangun. Misalnya kamu bercerita soal pengalaman naik ojek online. Jadi waktu itu aku naik ojek, udah hujan, helmnya basah, dan supirnya tiba-tiba ngomong sesuatu yang bikin aku nggak tahu harus nangis atau ketawa. Dia bilang, berhenti sejenak. Audiens akan penasaran. Dia bilang apa? Dan disitulah kamu melanjutkan. Dia bilang, "Kak, kalau saya boncengin ayam, ayamnya nggak pernah ngeluh kayak kakak." Mengapa teknik ini penting dalam percakapan? Teknik ini mengingatkan kita akan pentingnya memberi ruang bagi keingintahuan. Dalam stoikisme, salah satu prinsip dasar adalah memahami dinamika hubungan manusia, menghormati peran audiens dalam percakapan, dan memberikan ruang bagi mereka untuk merasa terlibat.
Apa itu Beats for Connection? Pernah nggak seseorang tiba-tiba ngomong, wah warna langit hari ini kayak lukisan, atau kucing itu ngeliatin aku terus deh. Itu bukan cuman ocehan iseng, tapi sebenarnya kode untuk ngajak kamu ngobrol. Psikologi menyebutnya Beats for Connection, semacam ajakan kecil buat terhubung. Responsmu di sini penting banget. Kalau cuman diam atau nengangguk, ya obrolan selesai di situ. Tapi kalau kamu tanggapi dengan kreatif, hubungan bisa jadi lebih dalam. Kenapa banyak orang gagal merespons? Banyak yang kelewat bukan karena nggak peduli, tapi karena sibuk mikirin hal lain. Misalnya, teman bilang, langit hari ini cerah banget. Kamu malah sibuk mikir, kenapa sinyal wifi ngadat terus ya? Dalam filosofi stoikisme, kita diajarkan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Kalau pikiranmu berantakan, momen untuk terhubung akan hilang begitu saja. Kenapa teknik ini powerful? Merespons Beats for Connection itu seperti memutar kunci pintu. Kalau berhasil, pintunya kebuka dan percakapan jadi ngalir. Dengan sedikit kreativitas, kamu bisa bikin interaksi sederhana berubah jadi obrolan yang penuh makna. Dalam stoikisme, memperhatikan orang lain dengan tulus adalah bagian dari kebijaksanaan hidup. Bukankah hidup yang bermakna adalah hidup yang dirasakan bersama? Bagaimana cara menggunakannya dengan efektif? 1. Tanggapi dengan penuh perhatian. Jangan cuma bilang oh atau iya. Kalau seseorang berkata, kucing itu lucu banget, balas dengan iya lucu banget. Kalau dia jadi model iklan, kira-kira dia bakal promosiin apa ya, tuna premium atau sofa tahan cakar? 2. Ciptakan momen tak terduga. Kalau teman berkata, langit hari ini indah banget, kamu bisa merespons, iya, kayak gini nih, langit yang cocok buat syuting video klip sambil lari-lari slow motion. 3. Cari detail lain di sekitar. Kadang, respons kreatif datang dari observasi. Kalau ada yang bilang, lihat tuh, burungnya terbang rendah banget, kamu bisa nimpalin. Mungkin dia lagi malas ngambil rute tinggi, siapa tahu kan? 4. Tambahkan pertanyaan lanjutan. Jika seseorang bilang, aku suka banget sama hujan, kamu bisa bertanya, hujan lebih bikin kamu inget mie rebus, musik, atau seseorang? Bayangkan kamu lagi di taman, dan temanmu tiba-tiba bilang, wah, ada kupu-kupu. Kalau kamu cuma bilang, oh iya, obrolan selesai. Tapi kalau kamu bilang, iya, kayak kupu-kupu yang suka datang pas ending film romantis. Kupu-kupu tuh sebenarnya tidur di mana ya? Dijamin obrolan lanjut. Kaitannya dengan stoikisme. Dalam stoikisme, ada prinsip simpatheia yang mengajarkan bahwa kita semua saling terhubung. Dengan merespons Beats for Connection, kita bukan hanya hadir di momen itu, tapi juga membangun koneksi yang lebih berarti. Bahkan hal kecil seperti bercanda tentang kupu-kupu bisa jadi awal dari hubungan yang mendalam. Apa hubungannya sentuhan dengan percakapan? Sentuhan ringan seperti tepukan di bahu atau sentuhan di lengan punya kekuatan psikologis yang besar. Tapi tunggu dulu, ini bukan tentang sentuhan yang bikin orang risih ya. Kita bicara soal sentuhan kecil yang muncul secara alami di momen-momen tertentu. Contohnya, ketika seseorang bercerita sesuatu yang seru, kamu menepuk lengan mereka sambil berkata, serius? Gila sih, kamu hebat banget. Itu bukan cuma respons biasa, tapi isyarat bahwa kamu benar-benar terhubung. Kenapa sentuhan itu penting? Dalam psikologi, sentuhan punya efek yang luar biasa untuk membangun kepercayaan dan kedekatan. Sebuah penelitian dari University of California menunjukkan bahwa sentuhan ringan bisa meningkatkan koneksi emosional hingga 30%. Bukan angka kecil kan, tapi ada syaratnya. Sentuhan itu harus spontan, penuh niat baik, dan tidak terlalu sering biar nggak terkesan memaksa. Bagaimana stoikisme memahami ini? Stoikisme mengajarkan keseimbangan antara rasionalitas dan empati. Sentuhan adalah bentuk nyata dari empati yang bisa memperkuat hubungan.
Marcus Aurelius pernah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan untuk bekerja bersama, seperti tangan, kaki, kelopak mata. Sentuhan kecil, kalau dipakai dengan bijak, bisa menjadi pengingat bahwa kita semua saling terhubung dalam cara yang sederhana tapi bermakna. Bagaimana cara melakukannya dengan elegan? 1. Kenali momennya. Sentuhan nggak bisa asal-asalan. Tunggu sampai ada momen emosional, misalnya saat seseorang tertawa keras atau merasa bangga dengan ceritanya. Misalnya, kalau mereka bilang, akhirnya aku berhasil presentasi, kamu bisa menepuk bahu mereka sambil bilang, hebat, kamu memang nggak ada duanya. 2. Gunakan sentuhan yang alami, tepukan ringan, bukan pelukan dadakan. Kalau kamu terlalu over, bukannya dekat, kamu malah bikin suasana jadi aneh. Bayangin ada yang bilang, aku suka banget sama lagu ini. Lalu kamu tiba-tiba peluk dia sambil teriak, aku juga, jangan, ya. 3. Lihat reaksi lawan. Bicara. Kalau lawan bicara terlihat nyaman, berarti kamu berhasil. Tapi kalau mereka tiba-tiba menjauh atau canggung, lebih baik hentikan dulu sampai suasana lebih santai. Misalnya, kamu sedang ngobrol santai tentang makanan favorit, dan seseorang berkata, aku nggak pernah nyangka aku bisa masak lasanya yang enak. Tepuk ringan bahunya sambil bilang, wow, kamu kayak chef Italia yang tersembunyi. Lasanya buatan kamu harusnya masuk museum kuliner. Sentuhan itu bikin pujianmu terasa lebih tulus dan personal. Risiko, kalau salah menggunakan sentuhan. Kalau dilakukan di waktu yang salah, efeknya justru negatif. Misalnya, kamu baru kenal seseorang 5 menit, lalu tiba-tiba tepuk pundaknya tanpa alasan jelas. Mereka bisa langsung berpikir, ini orang mau apa ya? Stoikisme mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam membaca situasi agar interaksi tetap harmonis. Kenapa ini relevan? Karena pada dasarnya kita semua ingin merasa dilihat, didengar dan dihargai. Sentuhan kecil di momen penting adalah cara untuk mengatakan, aku benar-benar ada di sini untuk kamu. Bukankah itu yang bikin percakapan jadi tak terlupakan? Menggoda, atau biasa disebut friendly teasing, adalah seni bermain kata untuk menciptakan suasana santai tanpa membuat orang lain tersinggung. Ini adalah bentuk komunikasi yang menunjukkan bahwa kamu cukup dekat dengan seseorang hingga berani bermain-main dengan mereka. Misalnya saat temanmu datang terlambat ke acara kumpul, kamu berkata, wah, jam kamu masih pakai kalender Romawi, ya, selalu beda hari. Kenapa menggoda efektif? Penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology menunjukkan bahwa menggoda yang ramah bisa mempererat hubungan interpersonal karena memperlihatkan keakraban dan rasa humor. Bahkan, otak kita merespons humor seperti ini dengan melepaskan dopamin, yang membuat kita merasa senang dan terhubung. Tapi, fakta menariknya, menggoda juga memperlihatkan kepercayaan diri yang tinggi, dan itu daya tarik besar dalam percakapan. Bagaimana Stoikisme memahami hal ini? Stoikisme mengajarkan untuk tidak terlalu serius menghadapi dunia, bahkan terhadap diri sendiri. Epictetus pernah berkata, orang bijak tidak hanya tahu cara hidup, tapi juga tahu cara tersenyum. Menggoda yang ramah adalah bentuk senyum dalam komunikasi. Itu adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita santai, tetapi tetap menghargai orang lain. Bagaimana cara melakukannya? 1. Kenali batasannya. Pastikan menggoda hanya dilakukan pada orang yang sudah cukup dekat. Kalau kamu baru kenal seseorang dan langsung menggoda mereka, risikonya adalah kamu terlihat kasar atau tidak sensitif. 2. Sisipkan pujian di dalamnya. Misalnya, kalau temanmu sering memakai baju hitam, kamu bisa bilang, kamu ini udah kayak ninja profesional, tapi tenang, kalau fashion ninja, kamu menang. Ini menggoda sekaligus memuji pilihan mereka. 3. Gunakan nada yang santai. Nada bicaramu harus ringan dan bercanda, bukan bernada sinis. Kalau nadanya terlalu serius, yang ada malah bikin suasana jadi tegang.
Bayangkan kamu sedang ngobrol dengan seorang teman yang selalu memesan kopi yang sama di setiap kafe. Kamu bisa berkata, "Kamu ini setia banget sama Americano. Kalau kopi bisa balas cinta, kamu udah dapat surat cinta tiap hari." Ini ringan, lucu, tapi tetap sopan. Risiko menggoda yang salah. Kalau kamu menggoda dengan topik sensitif atau di depan orang banyak, risikonya besar. Menggoda harus selalu menghormati privasi dan harga diri orang lain. Contohnya, mengomentari penampilan fisik atau kekurangan seseorang tanpa mereka merasa nyaman, jelas harus dihindari. Kenapa ini efektif dalam percakapan? Karena menggoda menciptakan momen kecil yang menyenangkan dan menunjukkan bahwa kamu memperhatikan orang lain. Itu adalah tanda bahwa kamu cukup percaya diri untuk membuat lelucon, tapi juga cukup peduli untuk tidak melukai hati mereka. Sebuah studi dari University of Kansas menemukan bahwa humor, termasuk menggoda, adalah salah satu faktor utama dalam membangun hubungan romantis. Pasangan yang sering saling menggoda cenderung memiliki tingkat kepuasan hubungan yang lebih tinggi. Menggoda adalah seni mengelola keseimbangan antara humor dan rasa hormat. Itu adalah pengingat bahwa kita bisa menikmati momen kecil tanpa terlalu serius, tetapi tetap memiliki kendali untuk tidak melukai orang lain. Penasaran nggak siapa di hidupmu yang paling cocok jadi target menggoda yang ramah? Kalau ada, jangan lupa praktekkan cara ini saat kalian ngobrol berikutnya. Apa maksudnya memerankan karakter? Kalau kamu pernah bercerita dengan ekspresi datar dari awal sampai akhir, kemungkinan besar orang lain lebih fokus memikirkan apa yang mereka makan malam nanti daripada mendengarkan ceritamu. Memerankan karakter berarti kamu menyelipkan akting kecil saat bercerita, mengubah nada suara, ekspresi wajah, atau bahkan bahasa tubuhmu untuk membuat cerita terasa lebih hidup. Kenapa ini efektif? Menurut psikologi komunikasi, cerita yang dibawakan dengan emosi atau visualisasi akan lebih mudah diingat dibanding cerita yang hanya disampaikan dengan kata-kata. Otak kita secara alami merespon stimulasi yang lebih kompleks, seperti perubahan nada suara atau gerakan. Bagaimana stoikisme memahaminya? Stoikisme sering menekankan bahwa manusia adalah makhluk yang saling terhubung melalui pengalaman. Ketika kamu bercerita dengan emosi, kamu sebenarnya membangun jembatan koneksi, membuat orang lain merasa terlibat dalam kisahmu. Marcus Aurelius bahkan mengatakan, kebenaran itu hidup dalam tindakan. Dalam konteks ini, memerankan karakter adalah tindakan nyata untuk membuat cerita menjadi bermakna. Bagaimana cara melakukannya? 1. Kenali ceritamu. Pilih cerita yang punya momen kuat seperti kejadian lucu, pengalaman memalukan, atau sesuatu yang mengejutkan. 2. Variasikan nada suara. Kalau kamu bercerita tentang bos yang ngomel, tirukan suara bosmu, lengkap dengan nadanya yang datar atau suaranya yang sedikit serak. Misalnya, dia bilang, "Saya nggak mau alasan, saya mau solusi." Tambah gerakan tangan, biar lebih nyata. 3. Gunakan ekspresi wajah. Kalau cerita kamu melibatkan emosi, jangan takut untuk memperlihatkannya. Saat bicara tentang sesuatu yang bikin kamu bingung, buat wajah bingung itu. Contoh, bayangin, aku buka pintu dan ternyata kambing tetangga nongkrong di sofa. Misalnya kamu sedang bercerita tentang pengalaman ketinggalan kereta. Jangan cuma bilang, "Aku lari-lari, tapi keretanya udah jalan." Itu terlalu biasa. Coba begini. Jadi aku lari kayak di film aksi, kaki ini udah protes, napas sudah kayak Darth Vader, terus aku teriak, "Tunggu!" Tapi masinisnya malah kayak, "Yah, nggak sempat." Sederhana, tapi bikin pendengar membayangkan situasinya. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan di Psychological Science, cerita yang disampaikan dengan perubahan nada dan bahasa tubuh akan 22% lebih diingat dibandingkan cerita yang disampaikan secara monoton.
Itu karena cara bercerita seperti ini melibatkan lebih banyak bagian otak pendengar. Risiko dan batasannya memerankan karakter itu seru, tapi jangan berlebihan sampai terlihat seperti audisi film. Fokusnya tetap harus pada cerita, bukan pada aksi dramamu. Kenapa ini membuatmu tidak membosankan? Karena manusia secara alami menyukai cerita. Ketika kamu menghidupkan ceritamu, kamu membuat pendengar merasa seperti bagian dari kisah itu. Mereka tidak hanya mendengarkan, mereka merasakan. Memerankan karakter dalam cerita adalah latihan untuk menyampaikan emosi tanpa kehilangan kendali. Itu adalah cara mengingatkan diri sendiri dan orang lain bahwa hidup adalah kombinasi dari momen serius dan momen menyenangkan, dan kita bisa menikmati keduanya. Apa yang dimaksud berhenti sejenak? Kadang ketika orang-orang tertawa mendengar ceritamu, respons pertamamu mungkin langsung melanjutkan cerita, takut jedanya terlalu panjang. Tapi tahukah kamu, berhenti sejenak saat orang tertawa itu justru membuat percakapan lebih menarik? Seolah-olah kamu memberi ruang bagi tawa mereka untuk bernapas. Kenapa ini efektif? Dalam komunikasi, momen jeda sebenarnya lebih berbicara daripada kata-kata itu sendiri. Saat kamu berhenti sejenak, kamu memberi audiens waktu untuk menikmati momen lucu itu. Penelitian juga menunjukkan bahwa tawa kelompok menciptakan koneksi sosial yang lebih kuat. Bagaimana Stoikisme melihatnya? Stoikisme mengajarkan pentingnya memperhatikan momen. Marcus Aurelius pernah menulis, "Perhatikan apa yang terjadi sekarang, karena hanya itu yang nyata." Dalam konteks ini, jeda adalah cara menghormati momen dan membiarkannya terasa sepenuhnya. Bagaimana melakukannya? 1. Perhatikan reaksi audiens. Ketika mereka tertawa, jangan langsung melanjutkan cerita. Tahan selama beberapa detik. Hitung di kepalamu. 1, 2, 3, 2. Nikmati momen itu. Biarkan dirimu ikut tersenyum atau tertawa kecil. Ini menunjukkan bahwa kamu hadir dalam percakapan tersebut. 3. Lanjutkan dengan tenang. Ketika tawa mulai reda, lanjutkan ceritamu dengan energi yang tetap stabil. Seolah-olah jeda itu memang bagian dari ritme ceritamu. Bayangkan kamu sedang bercerita tentang pengalaman kocak di kantor. Jadi aku masuk ruang meeting dengan pede banget, terus aku sadar, aku pakai sandal beda warna. Kalau mereka tertawa, jangan langsung lanjut. Tunggu sejenak, lihat reaksi mereka. Setelah tawa mulai reda, lanjutkan. Dan parahnya, bosku bilang, cocok, kreatif. Menurut studi di Journal of Nonverbal Behavior, jeda dalam percakapan dapat meningkatkan kesan percaya diri hingga 35%. Ini karena orang yang bisa nyaman dengan jeda terlihat lebih tenang dan mengontrol situasi. Kenapa ini membuatmu tidak membosankan? Karena kebanyakan orang merasa gugup saat suasana hening. Ketika kamu bisa memanfaatkan momen jeda tanpa tergesa-gesa, kamu menunjukkan kendali dan karisma. Pendengar akan merasa bahwa kamu adalah sosok yang percaya diri dan menyenangkan. Contoh sedikit berwarna. Kamu sedang bercerita tentang pertemuan keluarga yang kacau. Omku datang, buka pintu, pakai baju Batman lengkap. Tunggu sampai tawa pecah, lalu tambahkan, dan nenekku cuma bilang, "Oh, lagi-lagi." Jeda adalah pengingat bahwa dalam hidup, tidak semua hal harus terburu-buru. Kadang kita hanya perlu berhenti sejenak dan menikmati apa yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan jeda 3 detik? Pernah dengar istilah timing is everything? Dalam bercanda, ini adalah hukum yang tak tertulis. Kalau kamu buru-buru menyampaikan punchline, dampaknya bisa jadi kurang kuat. Tapi kalau kamu mengambil jeda 3 detik saja, efeknya bisa luar biasa. Seolah-olah kamu memberi pendengar kesempatan untuk menduga-duga. Dan saat punchline-nya muncul, boom, ledakan tawa lebih besar. Kenapa ini bisa berhasil? Sederhana, suspense. Otak manusia suka kejutan, tapi hanya kalau diberikan waktu untuk menunggu. Kalau kamu langsung melempar punchline, otak pendengar
bahkan belum sempat memproses setup ceritamu. Dengan jeda, kamu membangun antisipasi. Ini seperti menyiapkan kembang api, nggak bisa langsung nyala. Tapi ketika waktunya pas, piar, semuanya terasa lebih seru. Bagaimana stoikisme melihatnya? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali atas diri adalah kunci kekuatan. Dalam komunikasi, jeda 3 detik ini adalah latihan kendali. Bukan hanya mengontrol dirimu sendiri, tapi juga mengendalikan audiensmu. Seperti kata Epictetus, orang bijak tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Nah, jeda ini adalah momen diam yang penuh strategi. Bagaimana melakukannya? 1. Siapkan setup yang kuat. Pastikan cerita atau leluconmu punya setup yang menarik, sesuatu yang membuat orang ingin mendengar lebih banyak. 2. Berhenti sejenak sebelum punchline. Setelah setup selesai, ambil napas, hitung perlahan di kepalamu. 1, 2, 3, 3. Sampaikan punchline dengan nada tepat. Pastikan intonasi punchline terdengar yakin, tapi jangan terlalu keras. Biarkan audiensmu merasa seperti mereka menemukan lucunya sendiri. Contoh praktis yang sedikit berwarna. Bayangkan kamu sedang bercerita tentang pengalaman pertama naik pesawat. Jadi aku duduk pasang sabuk pengaman, lalu ada pramugari datang bilang, "Maaf, ini kursi pilot." Tunggu 3 detik. Biarkan audiens memproses absurditas situasi, lalu tambahkan, "Dan aku cuma jawab, oh makanya kok kacanya gede banget." Penelitian dari University of Colorado menunjukkan bahwa jeda 3 detik dalam percakapan humoris meningkatkan peluang tawa hingga 27%. Ini karena otak manusia membutuhkan waktu untuk menghubungkan setup dan punchline, apalagi kalau leluconnya berbasis kejutan. Kenapa ini membuatmu tidak membosankan? Karena orang yang tahu cara membangun suspense selalu lebih menarik. Ini menunjukkan bahwa kamu paham ritme percakapan, dan itu kualitas yang jarang ditemukan. Bahkan lelucon sederhana pun bisa terasa brilian kalau timingnya tepat. Contoh yang lebih hidup. Kamu sedang bercerita tentang pengalaman absurd di gym. Trainernya bilang, "Ayo lakukan 1 push-up lagi, pasti bisa." Aku melakukannya, dan dia bilang, "Oke, cukup, itu push-up paling lambat yang pernah saya lihat." Tunggu 3 detik, lalu tambahkan dengan ekspresi serius, "Padahal aku baru pakai kaos kakinya." Dalam hidup, seperti dalam percakapan, jeda itu berharga. Ini mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa. Terkadang, daya tarik terbesar ada pada hal-hal yang tidak langsung diungkapkan. Apa yang dimaksud dengan cerita andalan? Ceritakan sesuatu yang bisa kamu keluarkan kapan saja, di mana saja, dan tetap bikin orang terkesan. Bayangkan seperti punya senjata rahasia di kantong, sebuah cerita yang selalu berhasil membuat orang tertawa, kagum, atau berpikir, "Wah, keren juga dia." Cerita ini nggak harus tentang hal besar kok. Bahkan pengalaman sederhana, kalau diceritakan dengan cara yang menarik, bisa jadi cerita andalan. Kenapa ini bisa berhasil? Manusia pada dasarnya adalah makhluk pencerita. Sejak zaman purba, kita duduk di sekitar api unggun untuk mendengar kisah. Dalam percakapan, cerita yang bagus adalah jembatan koneksi. Itu membuat orang merasa, "Oh, aku mengerti kamu," atau "Aku ingin tahu lebih banyak tentang kamu." Bagaimana stoikisme melihatnya? Menurut stoikisme, hidup ini singkat, dan cerita adalah salah satu cara untuk memberi makna pada pengalaman kita. Seneca pernah bilang, hidup itu seperti seni, itu tergantung pada narasi yang kita pilih untuk diceritakan. Dengan memiliki cerita andalan, kamu nggak cuma berbagi pengalaman, tapi juga membingkai hidupmu dalam cahaya yang lebih bijak. Bagaimana melakukannya? 1. Pilih pengalaman, relatable. Cari momen dalam hidupmu yang lucu, menarik, atau sedikit aneh, tapi tetap bisa dimengerti orang lain. 2. Beri sentuhan emosional. Cerita yang menyentuh hati atau bikin ketawa lebih gampang diingat. 3. Latih penyampaiannya. Latihan membuat cerita mengalir lebih natural dan intonasinya pas. 4.
Jangan terlalu lama. Cerita yang terlalu panjang justru bikin orang bosan. Tetap singkat dan padat. Misalnya kamu pernah nyasar ke acara pernikahan yang salah. Jadi aku datang, makan, ngobrol dengan tamu, sampai akhirnya ketemu pengantin. Aku bilang, "Selamat ya, semoga bahagia selalu." Dia bingung dan jawab, "Terima kasih, tapi ini pernikahan adik saya." Cerita sederhana seperti ini nggak hanya lucu, tapi juga bikin pendengar merasa lebih dekat denganmu. Menurut penelitian dari Journal of Personality and Social Psychology, orang yang sering menceritakan pengalaman hidup mereka dalam bentuk cerita cenderung lebih mudah diterima di kelompok sosial. Cerita menciptakan keintiman dan rasa keterikatan. Kenapa ini membuatmu tidak membosankan? Karena cerita itu hidup. Orang bosan dengan percakapan yang terlalu kaku atau datar. Dengan cerita andalan, kamu memberikan pengalaman, bukan hanya kata-kata. Contoh yang sedikit berwarna. Pernah nggak kamu tersesat di mall yang parkirannya ribet banget? Kamu bisa bercerita begini, "Bayangin aku muterin parkiran hampir setengah jam, sampai akhirnya aku nyerah nyari mobil lewat aplikasi pencari kendaraan. Ketemu. Ternyata mobilnya bukan punyaku, sama persis cuman platnya beda. Tapi aku udah sempat buka pintu." Tambahkan ekspresi panik dan lihat bagaimana cerita sederhana ini menghidupkan suasana. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang ada di kendali kita. Cerita andalan adalah salah satunya. Kamu mungkin nggak bisa mengendalikan bagaimana orang merespons cerita itu, tapi kamu bisa memastikan ceritamu autentik dan punya makna. Dari semua yang kita bahas tadi, kelihatan ya, kalau jadi menarik dalam percakapan itu bukan tentang jadi orang paling lucu, paling pinter, atau paling berwibawa di ruangan. Kadang itu cuma soal hadir dengan penuh perhatian, memberikan sedikit warna pada cerita kita, dan tahu kapan harus berhenti bicara. Semua itu bisa dilatih, dan percaya deh, hasilnya akan terasa banget. Sekarang, coba pikirkan satu hal. Dari semua yang kita bicarakan tadi, mana yang paling ingin kamu coba? Atau malah, kamu punya trik lain yang selalu berhasil bikin kamu nggak membosankan dalam percakapan? Tulis di komentar ya, karena siapa tahu kita semua bisa belajar sesuatu dari pengalamanmu. Oh, dan kalau menurut kamu pembahasan ini berguna, jangan lupa kasih like dan share ke teman-temanmu. Bisa jadi mereka lagi butuh ide buat ngobrol lebih seru kan? Dan terakhir, subscribe juga supaya kamu nggak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya. Ingat, ini baru awal perjalanan kita belajar jadi versi terbaik diri kita, dan itu dimulai dari percakapan sederhana. Sampai jumpa di topik berikutnya.